Aduh, Siap, betul. siap. Oke, teman-teman, untuk kali ini kita akan bercerita dengan teman saya. Ya, mungkin cerita horor biasa sih, yang menurut kalian itu ada kaitannya dengan sebuah pondok pesantren. Ya mungkin yang teman-teman yang mondok ya pernah denger lah cerita kayak gini lah. Ya terutama di makam-makam itu kan ada itu kayak jin baik sama jin yang jahat itu kan. Nah ini kita akan ceritakan sebuah pengalaman di pondok pesantren dengan sebuah yang erat kaitan dengan sebuah makam. Yang ini kan mau tanya kayak ya kalau di pondok kan pasti ada sebuah hal-hal yang horor itu Banyak sih, banyak. ya itu kan terutama kayak di pondok pesantren yang ada makam-makam kalau dengan per kamar itu kan banyak Ya, yang terutama kayak pengalamannya Mas saya horor itu yang paling horor sama di pondok pesantren ini sekarang ya. langsung aja biar gak lama-lama gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya itu Bang Anhar ya. Namanya biasanya Bang Putra. Ya, Dulu itu kita kan pondok di Demak, namanya pondok Rep gitu kan. Pada suatu saat tuh gini guys, saya tuh 3 orang bernama Bang Junet, Bang Yunus, dan sama saya. Karena di pondok itu kan ada orang-orang bercerita tentang yang namanya hal mistis. Nah itu geger, maksudnya itu ramai dibincangkan waktu di pondok. Itu di belakang kayaknya, belakang pondok ya, ada wet besar, pohon besar gitu kan. Ya 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 itu ada sosok sepuh lah bilangnya gini. Barang siapa yang memanggil nama Mbah Turno 3 kali, sontak akan terjadi sesuatu hal yang tidak mengenakan. Dulu pernah ada seorang santri itu, karena nggak percaya sama yang dibicarakan sesepuh situ, kemudian sama teman-temannya itu apa tuh ya, mengetes di sana. Itu kan pohon itu besar banget, pohon gede gitu kan, sebelahnya sampah-sampah dan preng itu loh, kayak bambu runcing buahnya gitu lah. benar. Jadi itu pohonnya tengah-tengah sampah itu sama dikelilingi sama pohon bambu itu kan. Iya. Bang. Kemudian apa itu ya, sontak yang apa itu yang nggak percaya sama hal mistis itu mengetes di situ. Ada 3 orang bilang gini, Bang Turno, itu jam 12 malam. Enggak, ternyata seketika temannya itu ada yang melihat sosok apa itu ya, suara nangis itu kayak gimana gitulah ya. Sontak temannya yang satunya lagi itu bilang gini, Gus, kenapa kamu kok itu? Ini Bang, aku dengar suara orang nangis beneran. Ya. Terus yang bilang itu Bang Turno bilang, alah gak usah sama percaya hal gitu lah, yang penting kita buktikan saja. Pada suatu kejadian itu ya, seketika langsung muncullah seseorang kuntilanak merah di atas apa itu weight milinya itu yang besar itu, auto itu 3 orang tersebut belayu apa itu lari terbirit-birit itu ya. Itu cerita yang apa itulah yang dulu. Ya waktu saya itu ya, saya, Bang Junet sama Bang Yunus itu kan percaya hal-hal mistis ya kan. Kemudian itu gini, ada tantangan. Bang Junet bilang gini, Har, Nus, berani nggak kita buat tantangan ya? Ini kan ada batu 6 ya kan. Barang siapa yang sampai mengenai pohon tersebut, ntar traktir semua deh. Traktir apa? Mie ayam gitu, kata Bang Junet. Seketika Yunus menjawab, oke siap, kamu kan cemen gitu kan. Ya, Jadi kayak berebutan iya, kompetisi gitu. kompetisi ya. Terus apa itu ya, saya tuh ya mengikuti lah alurnya itu. Kemudian dimulai dari Bang Junet.
pernah ya, bannya itu asal Purwodadi, Yunus asal Demak, dan saya Demak juga. Singkat cerita, Bang Junet tuh mulai melempar. Itu jaraknya kayaknya tuh 10 meteran atau 20 meteran kayaknya, saya lupa. Kan udah 6 tahun di lalu lah. Bang Junet tuh melempar, udah kena kentang kan. Di pohon besar itu depannya tuh kan ada WC ya kan, tapi WC itu dibuat rumah gitu, kena kentang cedak. Wah, itu kok mau naktirin mie ayam, mana bisa. Yunus bilang gitu. Udah, saya itu tertawa lah. Gitulah, Jadi saling menghina gitu. Iya, Nggak bisa itu. kan apa itu ya kan, kayak kocak itulah ini lah. Iya, iya. Kemudian itu Yunus ketika Yunus cuas, itu hampir kena tapi nggak kena, meleset gitu lah. Nah terus gantian Junet itu membalas dia, nus kamu tuh suami apa sih, dia sebalang reson kalau pite reson kok. Terus dan saya kan masih belum pernah gitu lah, terus ya gak kenal lah gitu lah. Terus itu kan putaran pertama ya, kemudian putaran kedua terus nggak kena semua. Yang ketiga itu Junet terakhir ini sebalang, terus nggak kena juga. Kemudian aku balang, terus nggak kena juga. Wah, ini pasrah tuh. Ini terakhir nih Yunus kalau bisa kita berdua itu naktirin Yunus mie ayam, berarti naktirin dua repot. Ya kemudian itu Yunus bilang gini, kok merasa gak enak ya, kayak ada orang yang ngintai kita bertiga. Ini kan kita kan melakukan balang ini, maksudnya melempar batu ke pohon kan tidak sopan ya. Alah, bajunya bilang gini, alah gak apa-apa, santai aja, kita kan mau ngata juga sih ya. Ya kemudian tuh beneran ada yang ngintai kita ya. Beneran ada, gak ada. Terus udah terserah kamu ya, terserah. Kemudian tuh Yunus terakhir di barang itu kan berarti kan total batu kan 6, aku 2, Bang Junet 2, Bang Yunus 2. Tapi kan yang Yunus itu kan yang terakhir kan, Yang terakhir. yang 2 orang itu kan nggak bisa Kan. Iya. Ya, jadi Yunus itu masih satu Masih satu batu. Kemudian tuh Yunus secara yakin fokus itu melempar batu. Terus ya itu apa itu, alhamdulillah kena poin tersebut. Wah ini Yunus langsung bahagia banget. Kemudian Jun, kamu naktirin aku ya enggak? Oke siap. Ya waktu mau pulang, waktu mau membalik pedang, ini yang pasti kalian takut. Aku ya sontak lah, takut lah sama Yunus, ini takut. Mau putar balik batu itu, gak nyangka itu batu 6 itu melempar ke arah kita semua. Wah, terus saya itu lari ke WC, Junet lari ke masjid, Yunus lari ke kamar. Wah, seketika itu kayak gimana gitu. Wah, apa itu ya? Terus Padahal itu kan nggak ada orang gitu kan. ada itu kan apa ya? Jam 12 malam itu lah. Ya. Kan waktu semua saat kan udah pada tidur itu. Udah semua. Cuman kita kan santri beling gitu lah. Tapi kok bisa gitu loh. Padahal kan pohon kan nggak bisa gerak sendiri gitu ya. Terus kemudian tuh aku tuh lari ke kamarnya Yunus. Ya Junet, dia juga lari ke kamarnya Yunus. Terus kita itu kayak gimana ya, takut lah. Terus gue bilang sama Yunus ini, terus tadi siapa yang melempar batu ke kita? Gak tahu gue. Tapi ada kan yang melempar kita kan? Ada. Junet, wah ini pasti ulah nama gelus itu ya kamu sih Jun ngajak tantangan. Ini kan kita kan jadi takut lah ntar kalau kita polisi ntar gimana ya, gak apa-apa lah, santai aja. Ini kita itu berdoa apa ya, pasrah sama Tuhan, kita aman.
Nah jadi itu kan katanya semua orang itu pada pilih kan katanya kan ada yang ke WC, ke masjid, ke kamar itu kan. Ya kamu kan ke WC itu. Iya gue sih. Nah jadi saya kejadian dilempar batu sama pohon itu kumpul lagi nih ceritanya nih. Kumpul lagi di kamarnya Yunus. Oh. Jadi saya habis batu dilempar itu nggak ada penambahan lagi apa kayak tembakan stok apa gitu. Gak ada. Cuma batunya itu Berarti dilempar. lempar sendiri gitu Yes. ke arah yang. Tapi setelah jam itu kan kamar kan pasti kan banyak orang sih pada tiduran itu kan yang pernah pengalaman mondok kan pasti kan pernah juga sih ya kayak. Nah itu kan lebih baik ke masjid aja gak sih mungkin? Ya lebih baik ya ke masjid, tapi kan kita kan udah takut tuh terus Oh iya iya. masuk ke kamarnya Yunus itu. Tapi kan udah malam juga gitu kan. Ya udah malam. Tapi itu kira-kira pas umur berapa sih? Aku tuh waktu pertama modul itu kelas 1 SM, kelas 1 MTS ya. Yunus juga kelas 1 MTS. Yunus juga kelas 1 MTS. Tapi kan umurnya tuh lebih tua dari aku. Yunus tuh 2002, Yunus 2000 berapa gitu. Jadi itu baru urusan SD waktu itu kan. Jadi itu partner aku itu partner makan, partner jagung, partner juga, partner senggel gitulah. Jadi yang untuk pengalaman teman-teman yang mondok itu kan pasti pernah kayak kamar sendiri atau kamar pondok pesantren itu kan mesti kan banyak orang pada tidur habis ngaji takroran malam atau ngaji sama kayaknya gitu kan mesti kan banyak lah kayak gitu lah. Cuma kalau untuk suasana yang horor itu kan pasti kan kayak jarang-jarang apalagi yang seperti sekarang tuh banyak pondok-pondok modern gitu kan. Iya. Ya yang kalau pondok-pondok yang udah lama-lama gitu kan pasti kan ada kayak tertaut sedikit lah itu kayak di kamar lah pasti ada itu kayak di masjidnya kan pasti ada kayak botol itu kan. Nah itu pernah dengar juga katanya saya. Ya saya juga pernah mondok sih soalnya. Ya, itu kan kita kan pernah mondok sama. Iya pernah mondok juga itu kayak di masjid itu kan ada botolnya kayak botol ya katanya sih kalau katanya ini kan nggak tahu saya juga katanya di botol itu kayak ada buah jin gitu yang kurung lah tapi nggak tahu sih benar apa enggak cuma bacakan orang gitu kan. Bilangnya kan gitu ya kita kan sebagai santri baru kan ya agar ngikutin aja ya lah, menghormatin aja lah apa yang ada udah lama gitu kan. Tapi itu ya ceritanya sih panjang tapi ntar mungkin dibahas lagi ke episode selanjutnya ya. Jadi ini fokus ke yang itu tadi teman-teman kita kayak di ya kita Lempar nggak batu mengganggu gitu. kan kita ya juga salah juga sebenarnya sih ya agak ada maksud juga gitu kan ya. Ya cuma namanya orang masih bocah gitu kan mesti kayak iseng gitu. Sengat nyari asik-asik kan. Iya. Tapi kalau habis kejadian malam itu keesokan harinya apa malam-malamnya? Oh itu parah lagi itu parah banyak lagi tuh. Parah langsung unit panas banget unit panas gak bisa sekolah. Berapa hari itu kayaknya? Itu seminggu itu kayaknya seminggu. Berarti. Tapi itu kalau ketempelan kayak meriang kayak makhluk itu kan mesti kan ada kayak dikasih ramuan apa Iya kayak bacain apa bacain itu. Ya, itu kan apa ya? Unit itu kan ya santri baru lah. Kan ya kalau mau bilang sama ketua kamar terus itu kan malu lah, kan orangnya sendiri itu kan. Dan terus yang ngurusin tuh aku, Junet sama aku sama Yunus ngurusin Junet itu. Ya feeling aku tuh ya ketempelan yang itu. nah, makhluk yang ada di pohon itu gitu. Iya, yang itu kan Yunus kan bilang gini kan. Kayaknya ada yang ngikutin, kayaknya ada yang mata kita. Ya mungkin dari Oh, jadi makhluk itu suka sama si Junaidi. Iya. Jadi dia mantul Junaidi dari awal gitu kan. Iya. Sampai dia masuk ke masjid diikutin, sampai masuk ke kamar diikutin juga. Iya, Sampai sakit 2 hari gitu. biasanya tuh panas gitu. Oh, iya. Jadi setelah itu yang sakit kan Junaidi doang kan. Selama 1 minggu gitu. Tapi itu nggak ada kayak penampakan sebuah apa setelah sehabis pada saat Junaidi ketempelan itu kan pada dasarnya kan kalau orang ketempelan itu kan pasti
kayak malamnya sering nega kayak berlebihan gitu kan dia. Ya nggak ada sih, cuman panas aja gitulah. Di panas selama 7 hari gitu kan. Ya mungkin untuk teman-teman yang mondok mungkin ada ya kayak cerita kayak gitu sih. Pertama kayak ini pasti kan ada juga gitu. Ya pasti. Ya mungkin untuk episode kali ini ya mungkin teman-teman terhibur lah. Untuk episode yang berikutnya tunggu lagi ya. Sekian dari kita. Akhir kalam, dari itu juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.